Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami kelompok dengan mengambil artikel dengan program yaitu Green Computing. Baik, adapun yang akan kami bahas, yang pertama itu adalah perkenalan anggota dari tim kami sendiri. Lalu yang kedua adalah pengertian Green Computing. Dan yang ketiga adalah pendahuluan. Yang keempat adalah latar belakang ataupun masalah. Yang kelima adalah hasil pembahasan. Yang keenam kesimpulan dan saran. Lalu yang ketujuh adalah referensi. Baik, sebelumnya perkenalkan ini adalah tim kami. Yang pertama itu adalah saya sendiri, yaitu Septia Deni Putri dengan NIM 2117, 2110, 2177 dan rekan saya Latifah Nur Rahma dengan NIM 2110, 2124. Bella Cantika dengan NIM 19102, 221. Baik, selanjutnya adalah judul dari artikel kami sendiri. Judul dari artikel kami sendiri yaitu penerapan Green Computing di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Dan yang pertama kita akan membahas apa itu Green Computing. Green Computing itu merupakan suatu gerakan program ramah lingkungan yang berfokus kepada pemanfaatan perangkat yang aman pada lingkungan. Dan Green Computing itu sendiri menurut bahasa Indonesia adalah komputasi hijau yang prosesnya berupa pengkajian, perencanaan, pembuatan, penggunaan, sampai dengan pemusnahan sumber daya komputer dan peralatan komputasi terkait. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Di masa era digital seperti saat ini, penggunaan perangkat elektronik seperti AC, smartphone, desktop, dan industri lainnya adalah salah satu contoh peningkatan emisi CO2 ke atmosfer yang dilakukan oleh manusia. Teknologi berkembang semakin pesat. Hampir seluruh manusia sudah memakai berbagai macam perkembangan teknologi dari tahun ke tahun. Dan tentunya peningkatan global warming semakin meningkat bersamaan dengan banyaknya teknologi yang berkembang. Terlebih pada bidang informasi dan komunikasi teknologi atau ICT ini, menyebutkan bahwa setara dengan industri penerbangan yang dimana penyumbang 2% dari global warming atau emisi gas rumah kaca adalah industri TIK terkait konsumsi listrik yang sangat besar. Selain itu, menurut laporan dari Green Space memaparkan kerja IT menghabiskan listrik sebesar 1,817 miliar kWh. Baik, untuk pendahuluan ini ada dampak negatif pada bidang informasi dan komunikasi teknologi seperti contohnya pengurasan energi listrik yang berlebihan dan perangkat elektronik yang sulit untuk didaur ulang. Maka dari itu yang perlu diketahui adalah bagaimana teknologi dapat menerapkan dampak positif bagi manusia, alam, dan lingkungan. Salah satunya adalah melalui Green Computing ini. Untuk latar belakang adanya Green Computing itu yang pertama itu emisi karbon dioksida yang berdampak terhadap perubahan iklim global. Terus yang kedua ada meningkatkan penggunaan energi. Yang ketiga ada penggunaan hardware yang cukup banyak. Yang keempat ada beban operasi data center yang berlebih. Dan yang terakhir ada tidak efisiennya sistem komputasi. Baik, yang selanjutnya adalah hasil pembahasan. Di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dalam penerapan Green Computing ini sendiri dan penghematan energi masih belum memberikan kesadaran kepada mahasiswa. Karena seperti yang diketahui, beberapa laboratorium memang memasang sebuah tulisan yang mengingatkan untuk menghemat energi ataupun mematikan perangkat yang sudah digunakan. Namun itu masih kurang untuk memberikan kesadaran kepada mahasiswa. Banyak mahasiswa itu cenderung menggunakan energi yang berlebih pada saat berada di lingkungan kampus. Mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto juga cenderung memiliki kebiasaan dalam menggunakan komputer dan laptop pribadi yang perlu diminimalisir kebiasaan buruknya. Dan ada pun beberapa kebiasaan buruk yang dilakukan oleh mahasiswa dan hal ini juga terkadang dilakukan oleh beberapa dosen juga. Seperti halnya adalah membiarkan tidak terhubung walaupun laptop tidak digunakan, karena seperti yang diketahui bahwa laptop adalah sebuah perangkat yang
bisa kita bawa tanpa harus kita bawa harus kita selalu isi dayanya, tapi saat penggunaan yang cukup jangka panjang itu pasti beberapa mahasiswa itu menggunakan sambil mengisi dayanya. Lalu yang kedua adalah tidak menggunakan komputer pada laboratorium setelah selesai digunakan. Karena beberapa mahasiswa setelah menggunakan laboratorium untuk perkuliahan praktikum, mungkin karena merasa ada laboran ataupun asisten laboratorium, jadi mahasiswa terkadang hanya langsung meninggalkan laboratorium tanpa memikirkan untuk mematikan terlebih dahulu komputer di dalamnya. Lalu membiarkan laptop dalam keadaan mode tidur. Dan lalu ada masih menggunakan kertas pada saat mengerjakan tugas. Seperti halnya ini adalah dosen yang masih menggunakan tradisi lama untuk memberikan tugas, yaitu masih menggunakan sistem tulis kertas, yang dimana itu dapat membuat banyaknya sampah ataupun banyaknya limbah yang berlebih yang tidak baik untuk sistem lingkungan. Nah, lalu yang terakhir adalah perangkat yang berlebih pada saat perkuliahan tatap muka. Karena seperti yang diketahui pada saat perkuliahan tatap muka, beberapa dosen itu menggunakan contohnya seperti dalam ruangan pada saat perkuliahan tatap muka itu layaknya hal menggunakan perangkat elektronik, contohnya seperti AC, proyektor, dan laptop seperti itu. Nah, adapun juga upaya yang dapat diterapkan untuk menghemat energi dan penerapan green computing ini sendiri adalah beberapa upayanya adalah pertama, memasang poster untuk hemat energi sebagai reminder, dan poster ini bisa dipasang di beberapa tempat yang memiliki arus listrik yang biasanya digunakan oleh mahasiswa. Lalu mematikan peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Contohnya seperti komputer yang sudah tidak digunakan, alangkah lebih baiknya untuk dimatikan, dan juga laptop pribadi yang digunakan, alangkah lebih baiknya dimatikan daripada dalam keadaan mode tidur. Lalu menggunakan learning management system. Contoh halnya adalah mengumpulkan tugas, tidak harus menggunakan kertas dan langsung diberikan secara langsung pada dosen, tapi bisa menggunakan LMS sendiri ataupun learning management system, dan juga sama halnya memberikan tugas. Jadi bisa meminimalisir perkuliahan tatap muka yang harus membuang banyak energi listrik lagi, dan bisa dialihkan ke perkuliahan online yang hanya menggunakan platform learning management system ini. Lalu mematikan laptop selesai digunakan, karena kebanyakan mahasiswa ataupun dosen itu cenderung hanya membiarkan dalam keadaan mode tidur karena merasa bahwa kemudian akan digunakan lagi, padahal alangkah lebih baiknya untuk dibiarkan untuk mati. Lalu yang terakhir adalah melepas pengisi daya yang telah selesai digunakan. Terkadang lebih banyak orang yang membiarkan pengisi daya terlepas dari laptop tapi tidak terlepas dari adaptornya sendiri. Dan itu dapat mengakibatkan adaptor laptop itu dapat berakibat seperti halnya meledak ataupun mendapatkan peningkatan suhu yang begitu tinggi karena arus listrik itu masih berjalan ke adaptornya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, Institut Teknologi Purwokerto telah melakukan beberapa upaya untuk menerapkan green computing dan dapat ikut membantu dalam penurunan emisi gas rumah kaca dengan melakukan beberapa anjuran yang telah diberikan untuk menerapkan green computing lebih banyak lagi. Green computing yang kurangnya dukungan masyarakat umum atau awam sehingga sulit untuk mengembangkannya, dan mahalnya support dari perangkat untuk mendukung green computing sendiri membuat kurang didukung. Namun, kelebihannya yang sangat membantu bagi pengguna agar ramah lingkungan, menghemat penggunaan dari segi energi, awet dalam penggunaan perangkatnya, dan juga lebih aman. Jadi, mari kita sebarkan pengetahuan mengenai green computing ini kepada teman-teman terdekat kita agar bumi menjadi lebih sehat. Oke, untuk referensi sendiri kita ada 10 jurnal dan buku. Yang pertama ada jurnal penerapan green computing pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel. Yang kedua ada majalah Ilmiah Teknologi Elektrik tentang konsep dan penerapan green computing di lingkungan kampus. Terus ada yang ketiga itu penerapan green computing di Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Terus yang keempat itu ada analisis pemanfaatan teknologi green computing dalam mendukung kinerja manajemen institut pendidikan.
Kelima ada survey regarding the leaders of campus in Indonesia on the adoption of green computing. Yang keenam itu ada dari Wikipedia, dan dari yang ketujuh ada jurnal dari penerapan green computing pada fakultas. Terus yang kedelapan itu ada konsep dan penerapan green computing di lingkungan kampus. Terus yang ke-9 itu ada penerapan green computing di Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terus yang ke-10 itu ada analisis pemanfaatan teknologi green computing. Baik, demikianlah presentasi kami dari artikel jurnal yang sudah kami buat. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan kami dari kelompok yang memasang artikel penerapan green computing di Institut Teknologi Telkom Purwokerto mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah.